Jadi ini bisa tumbuh ke dalam, juga tumbuh ke luar. Saya akan besarkan gambarnya. Jika tumbuh ke arah dalam, akan menjadi phylloderm, dan jika tumbuh ke arah luar, akan menjadi phylum. Bagian yang tumbuh ke arah luar ini, phylum, tersusun atas sel-sel yang mati. Sedangkan bagian yang tumbuh ke arah dalam atau phylloderm tersusun atas sel-sel yang hidup. Oleh sebab itu biasanya ketika ada tumbuhan, terutama tumbuhan berkayu yang mengalami pembesaran, itu nampak dari kulit luar dari batang seperti pecah-pecah atau kering. Itu disebabkan karena ada aktivitas dari Cambium gabus atau phyllogen, di mana yang tumbuh ke arah luar itu phylum, yang merupakan gabungan dari sel-sel mati, sehingga bagian kulit itu terlihat menjadi pecah. Kenapa pecah? Karena di bagian dalamnya sedang mengalami pertumbuhan sekunder. Oleh sebab itu, phylloderm tersusun atas sel hidup supaya tidak terjadi kematian akibat robeknya bagian kulit dari batang tersebut. Dari ilustrasi yang saya buat ini, jika diurut gambarnya keseluruhan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Mulai dari yang paling dalam, xilem primer, kemudian xilem sekunder, cambium, kemudian phloem sekunder, phloem primer, kemudian ada cortex, ini cortex, lalu ada phylloderm, kemudian ada Cambium gabus, dan yang paling luar adalah phylum. Bagian dari phylloderm, Cambium gabus, dan phylum ini disebut dengan periderm. Cambium yang terdapat di antara jaringan pembuluh ini disebut dengan cambium vascular. Ini kelengkapannya, jadi dari dalam xilem primer, kemudian xilem sekunder, cambium vascular, phloem sekunder, phloem primer, kemudian ada periderm yang berasal dari pertumbuhan Cambium gabus menjadi phylloderm dan phylum. Gambar ilustrasinya yang ada di sumber belajar itu seperti ini. Jadi yang melakukan pertumbuhan adalah cambium vascular ini, kemudian ini xilem sekunder, ini adalah xilem primer, phloem sekunder, dan phloem primer. Kata kuncinya adalah jika dia berdekatan dengan cambium vascular, dia adalah yang sekunder, dia adalah yang pertumbuhan sekundernya. Dari pertumbuhan sekunder ini terdapat lapis-lapis yang ada di batang tumbuhan berkayu, dikotil, dan itu disebut dengan lingkar tahun. Nah, ini lingkar tahun biasanya para ahli kayu itu bisa menebak usia
kayu itu saat ditebang berapa tahun satu lingkar, itu berarti 1 tahun. Demikian mengenai pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Jangan lupa bahwa pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan dikotil saja. Itu yang menyebabkan kenapa batang dari tumbuhan dikotil menjadi semakin membesar, sedangkan batang monokotil terhenti karena memang dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan dipengaruhi oleh faktor pengaruh, di mana faktor pengaruh ini ada dari dalam tumbuhan itu sendiri maupun dari lingkungan atau faktor luar, sehingga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang dipicu dari dalam sel. Dari dalam tumbuhan itu sendiri, kemudian berupa senyawa biokimia. Contohnya adalah hormon dan enzim. Sedangkan pada faktor eksternal berasal dari luar, contohnya mulai dari suhu, cahaya, kelembapan, dan lain-lain. Kita akan bahas terlebih dahulu yang internal. Yang internal yang dibahas adalah bagaimana hormon itu bisa bekerja sebagai faktor yang bisa membantu tumbuhan untuk tumbuh. Karena hormon yang bekerja ini pada tumbuhan, maka hormonnya disebut dengan fitohormon. Hormon yang pertama adalah auksin. Auksin ini sering disingkat dengan IAA atau indol asetik biasanya kalau membeli auksin di toko pertanian biasanya nyebutnya adalah IAA. Auksin ini fungsinya dia sebagai hormon yang memicu pembelahan dan pemanjangan sel dan biasanya dominannya ada di bagian pucuk. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari auksin. Pembelahan dan pemanjangan sel, fungsi dari auksin adalah memengaruhi pembentukan pucuk atau tunas baru. Yang ketiga, auksin ini tidak tahan terhadap panas atau sinar. Dia akan mati dan tidak aktif jika ada panas yang mengenainya. Hormon auksin juga berperan dalam pembentukan buah. Buahnya adalah buah Parthenocarpi. Buah Parthenocarpi ini adalah buah yang dihasilkan tanpa adanya pembuahan atau fertilisasi. Caranya adalah dengan memberi auksin pada putik, sehingga hasil buah Parthenocarpi ini menyebabkan buah tanpa biji.
Yang kelima, auksin berfungsi dalam pembentukan akar adventif. Akar yang keluar saat proses stek batang. Yang keenam, auksin menghambat pertumbuhan tunas bagian samping sehingga dia dominan akan tumbuh tunas di bagian pucuknya. Nama lainnya adalah dominansi apikal. Jika diterapkan pada perkebunan teh, jadi bagian daun teh yang selalu dibutuhkan daun-daun muda bagian pucuknya, sehingga perkebunan teh biasanya hormon auksin ini supaya tunas-tunas di bagian ujung atau pucuknya selalu keluar. Kemudian fungsi yang terakhir adalah auksin mencegah rontoknya daun, bunga, dan buah. Penjelasan mengenai kenapa tumbuhan itu bisa membengkok ke arah cahaya itu disebabkan oleh hormon auksin. Salah satunya adalah sebagai berikut. Misalnya di bagian ini terdapat sumber cahaya, dan artinya di bagian belakangnya ini yang bagian yang tidak terkena sumber cahaya. Bagian sinilah auksin itu akan aktif, sedangkan bagian yang terkena cahaya, auksin akan mengalami tidak aktif atau mati, yang mengakibatkan pertumbuhan di bagian sisi yang terkena cahaya itu akan berhenti, sedangkan pertumbuhan di bagian sisi yang gelap ini akan semakin aktif mengalami pertumbuhan dan pembelahan sehingga menyebabkan panjang sebelah. Karena ini di sini panjang, pembelahannya semakin aktif, otomatis jadinya akan membengkok. Karena berat sebelah, jadinya bengkok. Itu yang menyebabkan kenapa tanaman cenderung akan mencari dari mana sumber cahaya itu berasal. Hal yang sama juga terjadi jika misalkan tumbuhan itu rebah atau jatuh di bagian tanah batangnya. Kita lihat gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa ketika batang jatuh dan menyentuh tanah, kenapa dia bisa naik tumbuh ke atas kembali? Karena di bagian bawah ini adalah areal yang gelap yang tidak sedangkan bagian atasnya yang benar. Akibatnya, sisi yang bawah ini auksinnya sangat aktif, sedangkan sisi yang sebelah atas auksinnya jadi mati. Otomatis pemanjangan berada di bagian bawah sehingga menyebabkan dia membelok dan tumbuhnya jadi ke atas. Itu yang menyebabkan kenapa tanaman tetap akan tumbuh ke arah atas. Sedangkan pada saat menanam kacang hijau di kapas lalu diletakkan di bawah tempat tidur atau di areal gelap, kenapa bisa semakin tinggi tanaman tersebut? Karena memang auksin di sana cenderung aktif. Tapi jika meletakkan tanaman di tempat yang gelap, tanaman itu tidak akan tumbuh dengan sehat. Demikian mengenai auksin atau IAA. Selanjutnya hormon yang kedua yang dibahas adalah hormon gibberellin. Gibberellin juga banyak yang menyebutnya sebagai asam gibberellic. Hormon ini sangat terkenal digunakan oleh para petani sayur-sayuran. Fungsinya antara lain yang pertama adalah pemanjangan sel, yang kedua perkembangan buah, yang ketiga pembentukan tunas, yang keempat dia berfungsi dormansi biji. Dormansi ini artinya fase istirahat. Pada hewan itu disebut dengan hibernasi. Tanaman kerdil ya jika diberi gibberellin maka akan tumbuh menjadi normal, sedangkan tanaman normal jika diberikan gibberellin akan tumbuh
lebih besar lagi. Oleh sebab itu, biasanya petani sayuran sering sekali menggunakan gibberellin karena sayur daun dan tanda petik yang dihasilkan itu menjadi semakin lebar yang menyebabkan keuntungan karena timbangan juga akan semakin meningkat. Hormon berikutnya adalah sitokinin. Nama ini berasal dari sitokinesis karena tujuannya dia memang merangsang pembelahan sel atau namanya sitokinesis, sehingga hormon ini disebut dengan hormon sitokinin. Merangsang pembelahan sel atau sitokinesis fungsi yang kedua, dia merangsang pertumbuhan samping. Jadi hormon sitokinin ini sangat bagus diterapkan pada perkebunan durian karena durian tumbuhnya pada cabang-cabang samping, sehingga jika diberikan sitokinin tumbuhannya, maka pertumbuhan dari cabang sampingnya akan semakin banyak. Juga sitokinin ini berperan dalam merangsang tumbuhnya tunas. Hormon yang berikutnya adalah hormon asam absisat. Asam absisat ini menghambat pertumbuhan. Pertumbuhan ini harus dihambat ketika mengalami kondisi ekstrim, misalnya pada cuaca yang sangat dingin atau begitu panas, sehingga tumbuhan supaya dia bisa tetap hidup, maka dia harus menghentikan pertumbuhannya, karena kalau tidak, misalnya transpirasi menjadi lebih tinggi, kelembapan lebih tinggi, dan itu sangat membahayakan untuk tumbuhan. Sehingga di sini diperlukan peran penting dari asam absisat ini sendiri. Fungsi yang pertama pada hormon ini adalah menghambat dan sel, dan dia mendukung atau merangsang muncul fase istirahat. Yang ketiga, tujuannya adalah mengurangi transpirasi, terutama pada saat kemarau. Sehingga beberapa tanaman akan dirangsang gas, atau nama lainnya adalah absisi. Lalu ada yang disebut sebagai gas etilen. Gas etilen ini memiliki nama beken yaitu karbid. Gas etilen ini dihasilkan oleh tanaman yang sudah berbuah. Etilennya adalah buah yang sudah tua. Juga nanti dengan adanya gas etilen ini, daun akan mengalami gugur supaya konsentrasi tumbuhan itu ada di bagian buah dan juga berfungsi dalam pematangan buah sebelum akhirnya buah itu akan gugur. Bagi tumbuhan sendiri, kenapa buah yang sudah tua itu harus jatuh, harus gugur? Karena memang buah ini akan menyentuh tanah dan nanti akan bisa bijinya mulai berkecambah. Namun oleh manusia, buah yang matang ini digunakan sebagai salah satu sumber makanan. Selain ada gas etilen, ada juga gas stromalin. Dari namanya, ini gampang menebak fungsinya untuk apa. Jika ada trauma
itu pasti ada luka. Nah, hormon ini fokusnya, perannya adalah dalam hal jaringan tumbuhan yang mengalami rusak atau luka. Sehingga fungsi utama dari gas stromalin ini adalah merangsang pembelahan pada jaringan yang luka, agar luka ini segera tertutup dan tumbuhan tidak mengalami infeksi dan mati. Dan hormon yang terakhir adalah hormon kalin. Hormon ini memacu pertumbuhan dari organ. Jika dia berperan dalam memacu akar, maka nama kalinnya adalah jika dia memicu batang, maka namanya kaulokalin. Jika dia mendaun, maka namanya fitokalin. Dan jika dia merangsang munculnya bunga, maka namanya antokalin. Inilah faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dari perkembangan tumbuhan, dan yang dibahas adalah mengenai fitohormon karena hormon ini bekerja pada tumbuhan mulai dari ada hormon auksin, kemudian hormon giberelin, ada sitokinin, kemudian ada asam absisat, sampai tadi kita membahas ada asam tromalin, dan yang terakhir adalah kalin. Itulah hormon-hormon yang dimiliki dan memengaruhi kerja dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lalu bagaimana dari faktor lingkungan atau faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Kita membahas mulai dari suhu sampai dengan kelembapan. Faktor eksternal yang pertama adalah nutrisi atau nutrien, di mana nutrisi ini adalah makanan tumbuhan. Dibagi menjadi dua jenisnya, ada yang bersifat makro dan mikro. Jika tumbuhan ini kekurangan dari nutrisi, namanya disebut dengan defisiensi. Tanaman atau tumbuhan tidak boleh mengalami defisiensi atau pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Ini tabel dari nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan, di mana dari mikronutrien ada klor. Jika ada kata klorosis, ini artinya daunnya akan menguning, juga bisa terjadi penggulungan pada pucuk daun. Kemudian ada besi Fe, sama dia juga mengalami klorosis dan terbentuk jalur berwarna kuning khususnya pada rerumputan. Kemudian ada boron. Boron ini jika kekurangan, tunasnya akan berhenti tumbuh sehingga tidak muncul tunas-tunas lateral. Kemudian ada mangan, ada seng, tembaga, ada molybdenum. Rata-rata jika kekurangan mikronutrien, ini memang mengalami klorosis. Dan mikronutrien ini disebut sebagai mikronutrien, unsurnya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan jika unsurnya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, itu disebut dengan makronutrien. Ada magnesium. Ini kalau kekurangan, lama-lama tumbuhan akan mati karena mengalami klorosis. Magnesium sangat diperlukan karena ini bisa merangsang aktivitas enzim dan menyusun zat klorofil. Kemudian ada nitrogen. Nitrogen merupakan penyusun dari hormon dan asam nukleat, juga ada enzim. Tanaman yang kekurangan nitrogen akan mengalami pucat dan pertumbuhannya terhambat. Kemudian ada kalsium. Kalsium ini sebagai permeabilitas membran.
Jika kekurangan, maka aktivitas meristem apikalnya akan berhenti untuk tumbuh dan membelah. Kalium ini sebagai keseimbangan kelarutan air dan juga mempengaruhi peristiwa osmosis. Jika kekurangan, maka tumbuhan akan mudah roboh. Juga terdapat bercak-bercak kuning pada tepi daun. Lalu ada sulfur. Sulfur merupakan penyusun asam amino sistein. Juga ada koenzim. Jika kekurangan akan terjadi klorosis. Ada fosfor. Fosfor ini merupakan penyusun asam nukleat, juga enzim. Jika kekurangannya, daunnya akan berwarna merah. Kekasan dari kekurangan fosfor, daunnya berwarna merah dan timbul bercak. Unsur yang lain ada karbon, hidrogen, oksigen. Ini adalah unsur-unsur pendukung dari fotosintesis, sehingga kalau kekurangan maka memicu kematian pada tumbuhan. Selain nutrisi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari luar itu adalah cahaya. Dan cahaya ini sebagai sumber utama dari fotosintesis. Tumbuhan kekurangan cahaya, konsepnya adalah maka sebutannya adalah etiolasi. Etiolasi ini menguning. Ini yang biasanya dilakukan pada saat zaman SD ketika disuruh menanam kacang hijau pada kapas diletakkan di tempat yang gelap. Dan berdasarkan cahaya ini menurut letak geografis, maka beberapa tumbuhan itu dikategorikan berdasarkan lama penyinarannya, sehingga berdasarkan letak geografis ini respon tumbuhan menjadi berbeda-beda. Berikut ini pembagiannya ada 3, yaitu respon tumbuhan berbeda berdasarkan letak geografis dengan kaitan dari jumlah pencahayaan yang diterima, itu disebut dengan fotoperiodisme. Fotoperiodisme ini sendiri dikendalikan oleh protein pada tumbuhan. Proteinnya namanya fitokrom. Fitokrom ini sangat sensitif terhadap panjang gelombang yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Dari respon terhadap cahaya matahari ini, maka jenis dari tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan lama penyinaran. Yang pertama ada tumbuhan berhari pendek, disebut dengan tumbuhan berhari pendek atau short day plant ini karena cahayanya sebentar saja. Maksud saya kurang dari 12 jam. Dan tumbuhan ini akan mampu berbunga jika kondisi geografisnya itu adalah malam hari lebih lama atau lebih panjang dari siang. Sehingga pencahayaannya menjadi pendek. Oleh sebab itu, tumbuhan kategori ini disebut dengan tumbuhan berhari pendek. Contohnya, misalnya ada kedelai, ada tembakau, lalu jenis yang lain lagi ada yang disebut dengan yang kedua adalah tumbuhan berhari netral. Tumbuhan ini akan berbunga jika kondisinya adalah siang sama dengan malam.
tumbuhan yang berhari netral, contohnya ada kacang merah, kapas, mawar, dan tomat. Dan satu lagi adalah tumbuhan yang berhari panjang atau long day plant. Ini cahayanya yang paling lama, sekitar 14-16 jam. Dan tumbuhan ini akan mampu berbunga apabila malam harinya lebih pendek dari siang hari. Contohnya adalah gandum, beet, bayam, kol, lobak, dan selada. Ilustrasi ada pada gambar ini, di mana jika malam harinya lebih panjang, maka dia akan menjadi mampu berbunga jika tumbuhan itu berkategori long day plant. Tapi kalau misalkan kita menanam mawar, kemudian diberi pencahayaan lebih banyak, misalkan 16 jam, maka mawar ini tidak akan pernah bisa berbunga. Karena mawar kategorinya respon terhadap cahayanya itu jika balance atau netral. Cara membaca gambar ini adalah seperti ini. Ini ada gambar bunga. Nah, dia mampu berbunga jika cahayanya lebih banyak, penyinarannya lebih lama. Kalau ini dia bisa berbunga kalau cahayanya lebih sedikit. Jadi ini kategorinya berhari pendek. Sedangkan ini merupakan tanaman yang kategorinya adalah yang netral karena penyinarannya persis sama. Sedangkan yang ini menunjukkan bahwa tumbuhan tidak akan bisa berbunga. Selain dari cahaya, maka faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan lainnya adalah suhu dan air serta mineral. Suhu itu berpengaruh terhadap kerja enzim yang ada di dalam tumbuhan, juga mempengaruhi peristiwa fotosintesis, respirasi, dan transpirasi, di mana suhu optimum pada perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan adalah 10-38 derajat Celcius. Optimum itu berarti dia memiliki posisi yang paling pas. Jika kondisinya adalah di bawah 0 derajat atau lebih besar dari 40 derajat, maka tumbuhan tersebut bisa mati. Sehingga pada beberapa tumbuhan, cara yang dia lakukan adalah mengalami dormansi. Sedangkan air dan mineral fungsinya adalah bisa membantu fotosintesis, kemudian sebagai media mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, metabolisme sel, dan merupakan pelarut inti sel, di mana air dan mineral ini membantu reaksi kimia yang ada di dalam sel tumbuhan itu aktif bekerja. pH ini berpengaruh terhadap nutrisi di dalam tanah. Yang keenam adalah oksigen, dan oksigen ini berpengaruh untuk respirasi. Jika terjadi kelebihan air dalam tanah, maka O2 di dalam tanah pun akan berkurang. Ini yang menyebabkan jika tanaman terlalu sering disiram, itu bisa menyebabkan mati, atau jika tanaman yang seharusnya tumbuh di tanah yang tanpa air, kemudian direndam dalam air, bisa menjadi mati karena memang tumbuhan atau tanaman ini tidak mampu mengikat oksigen karena di dalam air oksigennya menjadi berkurang. Sedangkan eksternal yang terakhir adalah kelembapan, di mana kelembapan ini mempengaruhi proses penguapan. Demikian seluruh penjelasan dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan tumbuhan merupakan agen dari penghasil oksigen yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan juga kelangsungan